ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
sukacita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji
Salam adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Kak Richard. Nah, jadi setiap hari minggu jangan lupa adik-adik ya, karena hari minggu ini jam 11 ada acara Zoom untuk anak-anak sekolah minggu. Maka untuk itu adik-adik, kakak sarankan nih, persiapkan Alkitab kalian di rumah dan juga kalian harus berpakaian rapi ya. Dan jangan lupa, jangan sambil nonton atau main-main game. Oke adik-adik, harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nanti saatnya waktu kita bernyanyi dan menari, jangan lupa juga adik-adik harus bisa mengikuti kakak-kakaknya. Ya. Jadi, dan yang terakhir nih, kakak ucapkan selamat mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Shalom semuanya. Kembali Lagi Di sekolah minggu. gereja Berea anugerah. Aduh, cut. Bob, kamu ini mengecewakan ya. Kamu nadanya salah. Harusnya anugerah. Kamu tahan nafas tapi ya. Ulang ya teman-teman semuanya. Oke. 1, 2, 3. Shalom Semuanya. kembali. lagi di Sekolah Minggu. gereja Berea anugerah. Wah, oke. Udah Itu oke udah kan oke. Hari? Sudah, Markotop, top Markotop. Shalom adik-adik Shalom. yang ada di rumah. Juga yang di rumah. Wih, bagus loh. Pembukaannya kreatif loh adik-adik. itu idenya Hari, Kak. Katanya dia mau buat yang berbeda. Wah, Hari kreatif sekali ya. Iya dong, Kak. Seperti cita-citaku berubah deh, Kak. Kan tadinya aku ingin menjadi seorang pilot, tapi aku sekarang ingin menjadi desainer saja. Desainer bukannya yang buat baju ya? Mungkin maksudnya jadi Ivan Gunawan kali. Kok? Maksudku itu, Jenny. Sekolah minggu kan masih 10 menit lagi mulainya. Bagaimana kalau kita main games dulu yuk? Boleh. Main apa ya? Karena ada ide nggak nih? Kayaknya aku punya ide deh. Gimana kalau kita main game yang ngikutin apa yang kakak ucap. Jadi, kalau misalkan ada kata-kata kakak berkata, buka mulutnya, kalian buka mulutnya. Tapi, kalau kakak nggak ada ngomong kakak berkata, atau contohnya cuman bilang, angkat tangannya. Jangan diikutin ya angkat tangannya. Ngerti ya adik-adik? Oke. Oh, nggak ngerti. Mengerti. Oke, Jangan lupa ya, kalau Kak, gitu- disuruh makan. Oke, kalau gitu kita ajak juga adik-adik yang di rumah ya. Kita coba main gamenya. Sekarang pertama nih. Kakak berkata, angkat tangannya. Wih, pintar. Lagi. Kakak berkata, buka mulutnya. Tutup mulutnya. Ayo, siapa yang tutup mulutnya? Sofi salah, Sofi. Sofi mau tutup mulut ya? Oke, ulang lagi. Kakak berkata, tunduk kepalanya. Angkat kepalanya. Aduh, siapa nih yang angkat kepala? Kayaknya adik-adiknya di rumah sama adik sekolah minggu pada pinter-pinter ya. Iya. Gimana gamenya? Seru nggak? Seru, Kak. Seru banget. Seru banget. Wah, aku sampai terbahak-bahak. Aku sampai fabulous. Kamu hiperbola, Jadi- Bob.
Nih, aku mau jelasin. Jadi, sama seperti permainan tadi, kita itu harus turut mendengarkan dulu perintah yang diberikan, baru melakukan perintah tersebut. Sama seperti anak-anak Tuhan. Nah, kita harus datang sekolah minggu, ibadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan atau perintah Tuhan, kita melakukan perintah tersebut. Maka apa yang kita lakukan akan seturut dengan firman Tuhan saja. Kanat dan Ya. adik-adik, sudah jam 11 nih. Lihat iya, deh. udah mulai jam 11 nih. Iya, teman-teman sekolah minggu di rumah juga udah nggak sabar lagi mau sekolah minggu, Kak. Oke, kalau gitu. Sebelum sekolah minggu dimulai, yuk kita persiapkan hati kita, duduk yang manis, dan kita berdoa. Yuk kayaknya berdoa. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, bentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, semua dapat mensukseskan ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Dan biarlah Roh Kudus saja ya Bapak yang memimpin sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Kak Inge, biar kan tadi kita udah main game nih. Biar kita lebih semangat, kita harus puji-pujian nih Kak Inge. Iya, Kak. Apa nih Kak Inge, lagu judul yang pertama nih Kak Inge? Lagu Baca judulnya. kitab suci. Ih, Bob pinter, Kak. Tahu Pinter dia. banget. Bob, kamu cenayang ya? Ayo kita mulai yuk. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, udah semangat belum nih? Aku mau nanya coba sama Hari, Bob, Sofi, dan Jenny. Belum Kalian udah keringetan, semangat Kak. belum? Belum keringetan. Kurang, Kak, kurang. Satu lagi, Kak. Satu lagi, Wah, Kak. kalau gitu, coba Kak Inge, ada lagu lagi nggak Kak Inge? Ada, pasti ada. Aku mau tanya Hari. Kira-kira Hari mau nyanyi lagu pujian apa nih? Apa? Ku menang aja, Kak. Boleh? Oke, kita nyanyikan yuk Kak Inge. Musik.
perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih. Thank you for watching me. See you next time. Kira-kira setelah selesai sekolah minggu, kamu punya kegiatan apa saja? Aku sangat sibuk, Hari. Wah, memangnya kamu mau pergi sama mama dan papa kamu? Aku mau boboks ciang. Ah, kirain kamu mau pergi. Memang ada apa? Aku jadi curiga nih. Aku mau ajak kamu setelah kita sekolah minggu, kita jalan-jalan naik sepeda, yuk. Katanya di lapangan di dekat pasar sini, ada onyet. Kamu ngatain aku ya? Bukan ngatain. Aku ngajak lihat onyet. Loh, kan saat ini lebih baik kita di rumah saja, berdoa, baca Alkitab, dengar firman, sekolah aja lewat online. Kamu malah ajak aku jalan-jalan. Soalnya, kata orang-orang, onyetnya keren, Bob. Bisa loncat-loncat. Semua monyet juga bisa loncat-loncat, Hari. Tapi boleh juga deh, Yuks. Tapi jangan sampai ketahuan si Sofi ya. Nanti dia ngadu lagi ke Kak Davi. Oh iya, apalagi Kak Davi, Kak Richard juga. Dua-duanya iya. tuh nanti diaduin. Ember. Bocor iya. mulutnya. Apalagi ada si Jenny juga. Nanti Iya. mereka juga bilang ke mamaku lagi. Oke, sip ya. Yaudah yuk. Ayo. Yuk. Ya, yuk. Ada apa nih? Sepertinya kalian berdua mencurigakan sih. Emangnya kenapa, Sofi? Kan Bob sama Hari lagi kompak daripada mereka rebutan mainan. Iya nih, Sofi, kamu curigaan saja orangnya. Bukan gitu, Jen. Biasanya kalau mereka kompak seperti itu, ada yang sudah direncanakan oleh mereka. Oh, yang kayak kemarin kamu bilang itu ya? Yang mereka mau bolos sekolah minggu untuk naik sepeda itu? Enggak kok. Hari tidak ajak bolos sekolah minggu. Tapi dia ajak aku untuk main ke lapangan dekat pasar. Karena ada monyet di sana. Tapi Hari bilang jangan bilang Sophie dan Jenny. Nanti mereka akan lapor ke mamaku. Bukan, bener Jenny. Kalian kan nggak boleh main jauh-jauh, tahu? Bahaya. Kan mama kita juga udah bilang nggak boleh main jauh-jauh.
gagal lagi rencana aku gara-gara Bob. Tahu gitu pergi sendiri deh. Loh, kok gara-gara aku? Gara-gara temen aku? Gara-gara keluarga aku? Aku kan hanya menceritakan apa yang telah kita omongkan hari. Aku tidak salah kan bicarakan? Ya udah. Tapi gimana? Tetap jadi kan, Bob? Jadi apa ya? Jalan-jalan ke lapangan dekat pasar, lihat monyet. Oh, jadi dong. Oke, yuk. Kalian nakal deh. Nanti aku bilangin sama mama kalian loh. Ah, Jangan. Jangan. Nama kamu Sophie kan ya? Salam adik-adik. Salam, Kak Richard. Yang di rumah juga adik-adik. Ada Richard apa? lagi di ruang guru ya? Iya nih. Waduh. Kita lagi mau ngajar nih. Mengajar kalian anak-anak sekolah minggu. Pelajarannya kalkulus ya, Kak, hari ini. Hmm. Tapi ini ada apa ya? Kok Sophie dan Jenny sepertinya kesal ini? Gak kesel, Kak. Bukan kesel. Tapi aku sama Sophie sedang mengingatkan Bob dan Hari supaya tidak main jauh-jauh, Kak. Iya, Kak. Orang tua kita sudah memberi pesan agar kita tidak main jauh-jauh, tapi merekanya nggak nurut, Kak. Memangnya Bob dan Hari mau kemana? Hanya ingin melihat monyet saja kok, Kak. Di dekat lapangan, dekat pasar situ tuh, yang sebelah situ. Kata Hari, monyetnya bisa loncat-loncat, Kak. Oh gitu. Tapi ikut sekolah minggu dulu ya. Kalian Tentu dong, tentu. Tentu dong, Kak. Pasti. Nah, sebelum itu, kakak kasih cerita deh buat kalian nih, terutama buat Bob dan Hari nih. Ya, jadi kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kemarin kan ceritanya tentang Tuhan Yesus yang bangkit ya. Iya, Nah, Kak. betul. Tuh. Bangkitnya kira-kira berapa hari itu? Hari keberapa? Ya, Hari, Kak. Hari ketiga, Kak. Hari ketiga. Hari ketiga. Nah, sekarang kakak yang melanjutkan cerita yang kemarin disampaikan oleh Kak Davi. Ya, tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita. Ayo. Kalian bawa Alkitab gak? Bawa, Kak. Bawa, Kak. Oh, Kak. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Wah, mantap itu. Bob, itu Alkitab pernikahan ya? Ih, tahu aja, Kak. Sudah semua buka? Adik-adik yang di Udah, rumah juga? Kak. Udah, Kak. Sudah ya. Kita baca sama-sama berbarengan ya. Iya, Kak. 1, 2, 3. Jawab Terus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan kamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ini ceritanya tentang Tuhan Yesus naik. Lalu setelah Tuhan Yesus naik, kan kalau kita ketahui murid-murid ini waktu ada Tuhan Yesus, mereka kan punya gimana ya, percaya diri segala macam ya. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, murid-murid kan meninggalkan Tuhan Yesus. Betul gak adik-adik? Betul, Kak. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang Injil itu, keselamatan. Adik ingat kan adik-adik? Yang di rumah juga? Ingat, Kak. Setelah itu Tuhan Yesus berpesan juga, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Maka kalau Tuhan Yesus naik ke surga, siapa nanti yang menolong murid-murid? Dan kita ini manusia. Tidak ada kan? Maka Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain selain Apa, Kak, penolongnya? Nah, mau tahu? Yaitu Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang, berpesan kepada murid-murid
agar mereka itu menantikan Roh Kudus, mereka harus diam di Yerusalem untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Lalu kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran yang menggantikan Tuhan Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia yang diberikan Allah untuk kita dimateraikan iman kita. Dimateraikan dengan apa? Dengan nama Yesus. Adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk apa ya? Untuk, ikutin kakak ya, untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran dan juga memateraikan roh jiwa kita dengan nama Yesus. Kenapa diberi nama Yesus? Agar kita menjadi milik Allah. Oh, Jadi seperti siapa yang mau jadi milik Allah? Hari Kak, hari mau. Wah, harus bukan hanya milik Allah, tapi menjadi anak-anak Allah. Wah, hebat kan? Hebat Kak. Kalian kalau diangkat jadi anaknya presiden mau gak? Mau Kak. Mau, Kak. Nah, adik-adik di rumah juga gimana? Mau gak? Mau. Ini lebih-lebih lagi loh. Yang mengangkat kita sebagai anak-anak itu Allah sendiri. Makanya buktinya bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya? Maka setelah kita menerima Roh Kudus, Allah pun memberikan malaikat. Untuk apa malaikat? Untuk menolong kita dalam menjalankan kehidupan iman kita. Gitu adik-adik. Oh, seperti itu. Ya, jadi sekarang setelah Yesus itu sudah naik ke sorga, maka kita harus menerima Roh Kudus untuk menolong kita pada seluruh kebenaran. Jadi sekilas ceritanya seperti itu adik-adik. Tapi aku mau nanya Kak, Gimana? tandanya kita sudah menerima Roh Kudus itu apa Kak? Nah, itu mantap pertanyaan kamu itu. Hari ya, hendaknya ya kalau orang terima Roh Kudus itu dia bisa berbahasa baru. Itu salah satu karunia. Kenapa berbahasa baru? Karena buktinya bahwa roh kita itu hidup. Jadi roh kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan bahasanya yang baru itu. Kita memang tidak mengerti, tapi yang mengerti itu Allah sendiri. Oh, seperti itu. Iya. Sama seperti bayi baru lahir ya Kak, dia menangis, tandanya dia hidup. Betul, tandanya hidup itu kalau bayi lahir itu, betul itu. Kan gitu. Jadi roh kita tandanya bahwa roh kita hidup, ya bisa berbahasa, mengeluarkan bunyi itu. Wah, kamu kayaknya lebih mantap ini sekarang ini hari. Iya dong Kak. Jadi untuk hari ini, minggu ini, kita harus tahu ya, bahwa semua manusia harus menerima kasih anugerah, yaitu Roh Kudus. Nah, kakak baca ulang ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 tadi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi untuk menerima Roh Kudus itu ada caranya, nggak sembarangan tiba-tiba saya minta, nggak begitu ya adik-adik ya, yang di rumah juga. Jadi iya, jadi kata Petrus diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, maka bertobatlah, bertobat dahulu. Bertobat itu apa? Kita mengaku sebagai orang berdosa, meminta dari Yesus untuk pengampunan dosa. Begitu adik-adik. Oh. Iya. Setelah bertobat apa? Kita mengaku iman kita dengan tindakan, yaitu mengalami
dengan baptisan, yaitu kita mengalami kematian bersama Tuhan Yesus dan waktu keluar dari air bangkit bersama Tuhan Yesus, maka itu kita menjadi manusia yang baru. Begitu. Lalu maka Tuhan menyarankan untuk kita, untuk murid-murid menunggu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Maka setelah ditumpangkan tangan, kita akan menerima Roh Kudus. Itu dia. Untuk apa Roh Kudus? Tadi kan sudah kakak ceritakan bahwa untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran. Jadi setelah bertobat, minta darah Yesus, dibaptis, baru kita meminta untuk menerima Roh Kudus. Ya, baru kita Oke. menerima kasih anugerah itu adik-adik. Mengerti gak? Mengerti, Kak? Ya, jadi begitu saja adik-adik. Gimana? Sudah mengerti belum? Kak, Mm-mm. kalau menerima Roh Kudus Mm-mm. itu dari umur berapa, Kak? Kalau menerima Roh Kudus itu adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik. Kenapa? Karena waktu mereka belum akil balik, imannya masih bersama dengan orang tua. Begitu. Oh, Oh, seperti berarti itu. tunggu saya dewasa dulu dong, Kak. Iya, kenapa? Karena waktu orang dewasa dia mengerti apa yang diberitakan firman. Nanti kalau diberitakan firman kamu nggak mengerti, jadi sia-sia dong. Kalau kamu dibaptis tanpa mengenal benar, mengerti benar, kenapa kita harus dibaptis, terima Roh Kudus? Itu jadi suatu hal yang mistik, tahu gak? Oh, begitu ya, Kak. Kalau tidak mengerti, malah jadi mistik ya, Kak. Iya, makanya murid-murid pun melakukannya, taat. Nah, jadi kita harus taat akan perintah Tuhan Yesus ya, untuk seperti murid yang menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang itu. Jadi begitu caranya kita menerima Roh Kudus ya adik-adik. Gimana Sof? Berarti kalau mereka tidak taat atau pergi meninggalkan Yerusalem, mungkin mereka tidak menerima Roh Kudus ya, Kak? Ya, betul. Karena perintah Tuhan kan seperti itu. Menanti di Yerusalem. Begitu Sofi. Jadi oleh karena itu kita harus taat ya kepada setiap firman atau perintah yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan perintahkan untuk beribadah di hari pertama, ya kita taat. Lalu Tuhan perintahkan untuk beritakan Injil, kita taat. Supaya apa? Tahu gak adik-adik? Supaya apa tuh, Kak? Supaya roh kita hidup. Karena roh kita makanannya apa adik-adik? Firman Tuhan. Ya, betul firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik harus taat kepada setiap perintah Tuhan. Lalu setelah murid-murid menerima Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh yang ya seperti itu ya adik-adik. Jadi roh kita ini langsung berbicara loh kepada Tuhan. Enak tuh. Oh, seperti itu. Tapi Kak, memangnya apakah setiap manusia itu harus menerima Roh Kudus ya? Sebab murid-muridnya sampai disuruh menunggu loh di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Wah, jelas semua harus menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena kita ini berada di dalam angkasa. Di dalam angkasa yang dikuasai iblis. Mengerti gak adik-adik? Jadi menerima Roh Kudus itu penting sekali loh Hari. Karena Roh Kudus yang membawa nama Yesus untuk dimateraikan dalam roh jiwa kita dengan nama Yesus. Di dalam roh loh. Jadi kita ini menjadi milik Allah. Karena kita menjadi milik Allah, maka kita bisa melawan kuasa iblis itu. Begitu. Ya, Bob gimana? Ngerti, Kak, ngerti. Ya, adik-adik. Setelah itu ya, murid-murid juga menerima kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran loh. Kuasa apa ayo? Kuasa itu adalah malaikat. Malaikat yang membantu kita, menolong kita dalam kehidupan iman kita ya adik-adik. Gitu. Ya, contohnya seperti apa? Seperti pekerjaan kuasa itu waktu menumpangkan tangan, yang sakit itu sembuh dengan melakukan tanda-tanda heran itu.
Begitu adik-adik. Mengusir setan juga ya, Kak? Iya, mengusir setan wibawa dari Roh Kudus, tapi yang melakukan itu ya yang melawan itu ya malaikatnya. Begitu. Jadi seperti orang sakit dan juga mengusir setan, semua itu dilakukan oleh malaikat ya. Nah, jadi Bob, kita akan menerima kuasa sama seperti Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Mengerti Wow. gak? Mengerti, Kak. Jadi kalau Tuhan katakan itu 2000 tahun yang lalu, walaupun 2000 tahun yang lalu, sekarang ini setiap orang bisa menerima Roh Kudus gak? Bisa, Kak. Dan juga iya, semua orang, tapi harus ada syaratnya tadi. Syaratnya apa? Tobat, Meminta memberi darah, diri dibaptis. memberi diri dibaptis. Begitu adik-adik. Hari lebih mantap nih sekarang nih. Jadi adik-adik setelah kita taat, bagaimana lagi nih? Kita melakukan perintahnya dengan ibadah ya. Lakukan ibadah setiap hari Tuhan. Kalau adik-adik sekolah minggu jangan bolos ya adik-adik ya sekolah minggu. Oke, Kak. Adik-adik yang di rumah. Nah, sudah mengerti? Jadi diri kalian tidak boleh walaupun kalian hari Tuhan itu hari Minggu kalian ingin jalan-jalan, tapi kalian harus ibadah dulu ya, Bob hari. Iya, Kak. Iya, Kak. Baru jalan-jalan ya? Iya boleh. Tadi Kak dengar nih ada yang ini nih, ada yang punya rencana nih. Iya, Kak. Bob mau lihat monyet. Oh, nggak apa-apa itu, nggak masalah itu memang mau kemanapun melihat monyet nggak masalah. Yang penting hari Tuhan harus Ibadah. ibadah. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk. Ayo. Tapi sebelum kita berdoa, kakak kasih ringkasan aja dulu. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu, sebelumnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid bahwa setiap murid-murid itu semuanya, termasuk Maria, saudara-saudara Yesus itu harus menunggu di Yerusalem menantikan kedatangan janji itu, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Maka setelah mereka menerima Roh Kudus, baru mereka pergi memberitakan firman. Seperti itu adik-adik ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu harus melakukan bertobat, mengaku darah Yesus, meminta darah Yesus, mengaku orang berdosa, lalu memberi diri dibaptis. Baru bisa meminta Roh Kudus itu. Begitu adik-adik ya. Oke, Kak. Oke, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih untuk kami mendengar firman ini, bahwa seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, setelah ia naik ke surga, ia akan mengutus Roh Kudus untuk menuntun setiap manusia pada seluruh kebenaran, dan Roh Kudus yang membawa nama Yesus memateraikan roh jiwa setiap manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Untuk itu Bapa, biarlah kehidupan iman kami dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga kami mentaati semua firman-Mu. Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu menerima berkat hidup kekal, yaitu firman hidup itu Bapa, masuk ke dalam roh jiwa mereka. Dan kami Bapa bersyukur bahwa kami yang telah menerima karunia Roh Kudus, kami semakin Bapa dituntun dipimpin Roh Kudus untuk taat pada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama yang kudus dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Wah, kakak dengar hari ini firman Tuhannya tentang Roh Kudus ya? Iya, Kak. Murid-murid taat kepada perintah Tuhan untuk menantikan sampai Roh Kudus datang. Kami sekarang juga mau Kak buat terus taat kepada setiap perintah Tuhan. Oh, terus tadi yang katanya mau pergi ke lapangan, padahal mamanya sudah melarang, bagaimana tuh? Ih, kok Kak Natalia tiba-tiba bisa tahu sih, pasti nguping ya. Enggak, aku tahu dong. Tadi Jenny cerita sama aku. Jenny, kamu buat aku malu saja. Kak, jadi kita tidak boleh ya lihat monyet ke pasar? Boleh kok, kalian boleh ke pasar lihat monyet. Tapi pertama-tama kalian harus pakai masker. Terus kedua, kamu harus izin ke orang tua. Apalagi kalau mau pergi jauh loh. Monyetnya pakai masker, Kak? Bukan, kitanya yang harus pakai masker, Bob. Oh, kirain monyetnya. Ntar dia nyesek. Kalau nyesek gimana, Kak? Ya, dibawa ke dokter dong. Dokternya siapa, Kak? Dokter hewan. Kirain Kak Inge. Aku bukan. Kalau orang tua udah melarang, kalian harus taat dan gak boleh pergi. Ya Hari, lebih baik Bob sama Hari itu di rumah aja. Dan kalau kalian mau pergi keluar, harus sama mama papa. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Kita angkat dan yuk. Nah, yuk, Kak. Asik lagu Kumenang-Kumenang. Oh, oke. Yang tadi ya, kumenang. Oke, musik. Musik. Hore! Teman-teman, jangan lupa berdoa dan terus baca Alkitab ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik semua. Teng teng teng. Teng 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 teng. Tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan dan tidak goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Semuanya adik-adik. Say hi, Sofi. Sarang, Sarang hai.